Teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu cuma berlaku buat segitiga siku-siku. Di nomor 1, perhatikan gambar segitiga berikut pernyataan yang benar. Jadi segitiga siku-siku itu yang punya sudut 90 derajat. Di depannya sudut 90 derajat namanya itu sisi miring. Sisi miring itu sisi yang terpanjang. Jadi kalau mau nyari C, itu rumusnya harus ditambah karena dia terpanjang. A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti yang nomor 1 salah, yang nomor 2 benar. Yang nomor 3 kita cari dulu. Itu kan yang dicari B. B itu sisi alas. Sisi alas itu berarti harusnya B kuadrat sama dengan C-nya di depan. Karena C-nya sisi terpanjang, dia raja, dikurangin sama A kuadrat. Berarti yang ketiga salah, yang keempat yang betul. Berarti jawabannya 2 dan 4. Lanjut ke nomor 2, kelompok bilangan Pitagoras yang merupakan triple Pitagoras. Cara ngeceknya, kalian bisa hafalkan angka-angka istimewa dari triple Pitagoras. Ada 3, 4, 5, 8, 6, 10, 5, 12, 13, dan lain-lain. Tapi kalau nggak hafal, kalian bisa cari menggunakan rumus. Rumus triple Pitagoras tadi kan diketahui C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dimana C kuadratnya itu sisi miring atau sisi yang paling panjang. Dari nomor 1 dulu. Dari nomor 1 yang sisi terpanjang itu kan 8. Berarti 8,5 akar 2, 8,5 pangkat 2 itu sama dengan yang pendek boleh dibolak-balik. 4 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat. Kalau sama berarti dia itu angka triple Pitagoras. Kalau beda berarti bukan. Cara ngeceknya kita kali dulu. Nanti bisa dihitung. Yang pertama 8,5 pangkat 2 itu hasilnya 72,25 sama dengan 4 kuadrat. 4 kali 4 16 ditambah 7,5 kuadrat. Kita hitung dulu, ketemunya 56,25. Dijumlah, hasilnya betul 72,25. Jadi kalau hasilnya sama berarti yang pertama itu triple Pitagoras. Kita cek lagi lanjutannya. Yang nomor 2. Yang nomor 2 sisi terpanjangnya berarti 6 akar 2. 6 akar 2 di kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat itu berarti 6 kali 6 36 dikali akar 2 kuadrat itu 2 tambah 36 tambah 36. 36 kali 2 72, 36 tambah 36 72. Berarti dia benar triple Pitagoras juga. Yang ketiga kita cek dulu. Sisi terpanjangnya berarti kan 25. 25 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 25 kuadrat itu 625, 10 kuadrat itu 100, 24 kuadrat kita cek dulu. 24 kali 24. 24 kali 24 itu 576. Kita jumlahkan, 625 itu tidak sama dengan 676. Jadi yang nomor 3 itu bukan triple Pitagoras. Jadi harusnya jawabannya 1, 2, sama 4. Yang B. Nanti yang 4 bisa kalian coba ya, pakai rumus triple Pitagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya yang mana? C-nya itu yang sisi terpanjang. Nomor 3, ini ada segitiga siku-siku, digabung segitiga siku-siku yang lain ya. Kita cek dulu yang ditanya panjang AC. Panjang AC kita gambar dulu segitiganya. Ini siku-sikunya di B, ini A, di sini C. Ini ada tanda sama. Kalau tanda sama itu berarti sisinya ya sama. Di sini 5, ini juga 5. Yang ditanya AC. AC itu dia di depannya siku-siku. Kalau depannya siku-siku berarti nanti rumusnya ditambah. AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 5 kuadrat ditambah BC-nya 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 ditambah 25.
25 tambah 25 itu 50, berarti AC kuadrat itu 50. Kalau AC doang kita balik, AC sama dengan akar 50. Berarti yang pertama salah ya, bukan 10. Oke, kita lanjut yang kedua, panjang AE. AE itu ada di sebelah sini. Kita harus cek bertahap dulu. Berarti tadi yang diketahui AC-nya akar 50. Berarti ada tanda sama, CD-nya juga akar 50. Kita cek dulu. Ya, di sini AC akar 50, CD strip 2 juga sama, berarti akar 50. AD ini bukan strip 2 ya, ini strip 3 atau 2 3. Di sini juga 3, 1 2 3. Jadi kita cek dulu, kalau mau ke AE harus dicari AD dulu. Kita selipin di sini. AD itu kan sisi terpanjang. Kenapa sisi terpanjang? Karena di depannya siku, walaupun dia nggak miring ya, karena digambarnya seperti ini. Ini siku-sikunya di sini, ini A, ini D. Kalau di depannya siku-siku berarti dia namanya sisi miring. Jadi kita tambah. AD itu AD kuadrat sama dengan AC kuadrat akar 50 kuadrat ditambah sama CD akar 50 kuadrat. Kita hitung akar 50 kuadrat itu 50, akarnya hilang, akar 50 juga 50. Jadi ketemunya 50 tambah 50 100. AD nya bisa dicari, AD kuadrat kan tadi 100, berarti kalau AD doang akar 100. Akar 100 itu 10. Jadi jawabannya AD nya 10, tapi AD nya nggak ditanyakan. Jadi kita lanjut, kalau AD nya 10, DE nya juga 10 karena ada tanda sama ya. Di sini 10, berarti AE nya bisa dicari. AE itu kan dia sisi terpanjang juga karena depannya siku-siku. Jadi AE kuadrat itu sama dengan AD kuadrat 10 kuadrat ditambah DE kuadrat 10 kuadrat. 10 kuadrat 100 ditambah 10 kuadrat 100. 100 tambah 100 200. AE nya ketemu akar 200. Di situ 10 akar 2, kita cek dulu. 200 itu bisa didapat dari 100 dikali 2. Akar 100 itu berapa? Akar 100 itu 10. 10 akar 2 nggak ada. Dan jawabannya 10 akar 2. Yang kedua betul. Yang ketiga, panjang AB sama dengan 1/4 AF. Panjang AB. Oke, kita cek dulu. AF nya kan belum tahu, jadi kita cari dulu. Tadi AE nya udah ketemu 10 akar 2, berarti FE nya juga 10 akar 2 karena ada tambah sama ya. Sekarang kita cari AF nya dulu. AF di depannya siku-siku, berarti dia sisi terpanjang, nanti rumusnya ditambah. AF kuadrat berarti sama dengan AE kuadrat 10 akar 2 kuadrat ditambah EF kuadrat. EF nya juga 10 akar 2 kuadrat. Kita hitung, 10 kuadrat itu 100, akar 2 itu 2. 100, ini juga 2. Berarti 200 tambah 200. 200 tambah 200 itu 400. Berarti AF nya doang itu akar, karena di sini kuadrat dibalik jadi akar. Akar 400 itu 20. Jadi kita cek AB sama dengan 1/4 AF, betul atau salah? AB itu 1/4 kali AF. AF nya 20, 1/4 kali 20 itu ketemu 5. Berarti benar, AB nya 1/4 AF. Panjang yang terakhir, panjang EF sama dengan 2 AC. Kita cek dulu. EF itu sama dengan 2 kali AC. 2 dikali AC nya tadi akar 50 ya. 2 kali akar 50. Bisa kita keluarkan dulu. EF nya tadi berapa sih? EF nya 10 akar 2. Kita cek dulu akar 50 itu berapa? 2 dikali akar 50 itu bisa dicari 25
dikali 2. Pokoknya kita cari angkanya yang salah satunya bisa keluar. 2 akar 25 itu 5, akar 2 nggak ada. Berarti 10 akar 2 sama dengan 2 kali 5, 10 juga. 10 akar 2. Berarti jawabannya benar. Panjang EF sama dengan 2 AC. Yang nomor 4 ada soal cerita. Langsung ke pernyataannya. Jarak dari mercusuar ke kapal A. Ini tuh kita bisa gambar. Ini sebenarnya kebentuk segitiga siku-siku. Ini ada tiangnya, tiang mercusuarnya. Terus kapalnya ada 2 ya. Nanti kita cek, ini ada kapal A, nanti ada kapal B. Oke, kapal A-nya tadi di sini, kapal B-nya di sini. Di sini 116, yang paling panjang 170. Diketahui juga tinggi mercusuarnya itu 80. Oke, di sini itu kebentuk segitiga siku-siku. Yang ditanya jarak dari mercusuar ke kapal A, berarti di sini. Oke, bisa kita cari pakai rumus segitiga siku-siku. Jaraknya itu bukan sisi miring karena dia bukan di depannya sudut siku-siku ya, cuman di sampingnya doang. Berarti kalau bukan sisi miring, cara nyarinya itu kita kurangkan akar dari sisi miring dulu. Sisi miringnya 116 kuadrat dikurangin sama tingginya 80 kuadrat. Kita cari dulu akar 116 itu. Akar 116 bisa dikalikan 116 kali 116. Ketemunya 13,456 dikurangi sama 80 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, nolnya 2. Dikurangkan sama 13,456. Ketemunya akar 7056. Kita cari akar 7056 itu. Cara nyari akar itu kita garis 2, 1, 2. 70. Nanti kita cari angka berapa sih yang kalau yang dikali kuadrat itu hasilnya kurang dari 70. Oke, yang kurang dari 70 itu 8 kuadrat ya. 8 kali 8 itu kan 64. Kalau 9 nggak bisa, 81. Berarti di sini 8. Dicari yang belakangnya 6 itu nanti ada 2. Ada 4 atau 8 tadi ya, depannya sama 8, 6. 6 kali 6 kan belakangnya juga 36. Nanti kalian cek aja di kalkulator atau bisa dihitung ya sambil berlatih. Nanti jawabannya jarak A-nya itu 84. Berarti yang pertama betul. Yang kedua, jarak mercusuar dari kapal B. Berarti kita pakai segitiganya itu lagi. Tapi yang kapal A udah nggak pakai. Di sini 80, di sininya 170. Berapa jaraknya ke kapal B? Kita pakai rumus yang sama karena dia bukan sisi miring, jadi dikurangin. Akar 170 kuadrat dikurangin 80 kuadrat. 170 kuadrat itu dihitung dulu. 170 kali 170. Jawabannya 28.900 dikurangi sama 6.400. Dikurangkan, nanti hasilnya kita akar. Dikurangkan itu ketemu akar 22500. Akar 225 itu kan 15. Jadi jawabannya 150. Betul. Berarti yang kedua juga kita centang. Jarak kedua kapal tersebut berarti dari A ke B. Kita kurangkan aja. Tadi kan jarak dari mercusuarnya 150. Dikurangkan sama jarak ke kapal A-nya tadi. Dari kapal A ke B 84. 150 kurangi 84. Ketemunya 150 kurangi 84 itu ketemu 66 meter. Berarti yang terakhir salah. Yang nomor 5, berdasarkan teks tersebut, jika kapal A-nya bergerak sejauh 66 mendekati mercusuar, berarti mendekati tiangnya ya. Kita gambar dulu tadi. Tiangnya itu tingginya 80, terus tadinya jaraknya ke puncak mercusuarnya 116. Awalnya jarak dari kapal ke
ke mercusuarnya itu 84 tadi ketemunya. Terus di soal ini bergerak mendekati, berarti ke kanan ya. Ke kanan 66 meter. Berapa jaraknya ke jarak tiang mercusuarnya ini? Berarti kita cari dulu. Awalnya kan 84, terus bergerak 64, berarti kita kurangin. Berarti jaraknya ini cuman 12. Kita kurangkan dulu kok 12. 84 kurangin 66. Kita cek dulu. 84 kurangin 66. Coret, ini 7, ini 14. 14 kurangi 6 itu 8, 7 kurangi 6 itu 1. 18 ya ketemunya ya. Jadi ketemu sisi alasnya sekarang 16, sisi tingginya 80. Yang dicari jarak kapal ke puncak mercusuar. Berarti sisi miring karena ada di depannya sudut siku-siku. Berarti cara nyarinya kita tambah akar dari alasnya 18 kuadrat ditambah tinggi kuadrat. 18 kuadrat itu bisa kita cari 18 kuadrat atau 18 kali 18 itu akar 324 ditambah sama 80 kuadrat itu 6400. Nanti kita tambahkan 6400 ditambahkan hasilnya itu dari belakang. 0 tambah 4 4, 0 tambah 22, 4 tambah 3 7, ini 6. Akar 6724. Nanti bisa kita cari lagi, dikasih pembatas yang kurang dari 67 itu berapa kali berapa. Jawabannya 8. Yang belakangnya 4 itu pilihannya ada 2, antara 8 kali 8 atau 8 kali yang belakangnya 4 itu 2 kali 2. Berarti jawabannya antara 82 dan 88. Di ABC-an cuma ada 82, berarti jawabannya yang B. Nanti kalau nggak percaya bisa dicek lagi. 82 kali 82 itu apakah benar 6724. Nomor 6. Ini ada segitiga siku-siku lagi. Siku-sikunya di sini 90 derajat. Ada sudut lain juga 30 derajat. Yang ditanya nilai X jika diketahui 60 cm. Biasanya kalau pakai teorema Pitagoras itu kan harus diketahui dua sisi, tapi ini cuma ada dua sisi. Jadi kita pakai rumus yang diajarkan di kelas 8, perbandingan sudut. Perbandingan sudut 30 dengan 60 derajat dengan 90 derajat itu 1 dibanding akar 3 dibanding sama 2. Kita cek dulu yang di depannya sudut masing-masing. Di sini kan sudutnya udah ada 30. Ini siku-siku 90. Di sini sisanya itu totalnya 180. Kalau segitiga berarti sudutnya di sini 60 derajat karena sisa ya. Jadi kita cek dulu. Si 60 cm itu ada di depannya sudut 60 derajat. Berarti kita taruh di bawah perbandingannya di sini. 60. Terus X itu ada di depannya mana? Ada di depannya 90 derajat. Berarti ada di bawah sini. Per X. Ini juga per. Cara nyarinya gimana? Kita pakai rumus perbandingan. Akar 3 per 60 sama dengan 2 per X. Satunya gimana? Satunya nggak usah karena sisinya nggak diketahui. Bisa pakai 2 aja. Dah, kalau sudah kita kali silang. Akar 3 kali X. Akar 3 X sama dengan 2 kali 60. 2 kali 60 itu 120. Berarti nilai X nya berapa? Tadi di sini dikali, berarti dipindah jadi dibagi. 120 dibagi akar 3. Di ABC-an apakah ada? Nggak ada, karena di sini masih pembagian dalam bentuk akar. Pembagian dalam bentuk akar itu nggak rasional. Harus kita kali sama sekawannya. Sekawannya itu akar 3 per akar 3 biar masuk akal. 120 kali akar 3 kan nggak bisa, tetap 120 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Bisa dicoret, jangan lupa kalau bisa dicoret, dicoret. 120 bagi 3 itu 40 akar 3. Berarti jawabannya yang B.
Nomor 7 ada hasil panjang penjumlahan AC dan CD. AC dulu kita cari. Ini pakai segitiga ya, segitiga siku-siku lagi. AC itu sisi miring karena di depannya siku-siku. Jadi cara nyarinya ditambah akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat itu 144. Kita jumlahkan akar ini 5, 14 tambah 8 itu 22. Akar 225 itu berapa? 15 cm. Berarti AC nya 15. Terus kita cari CD. CD itu sisi miring atau bukan? Walaupun gambarnya miring tapi dia bukan sisi miring karena enggak di depannya siku, dia di sampingnya. Jadi kalau di sampingnya rumusnya nanti dikurangin. Sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang depannya siku-siku. 17-nya 17 kuadrat 17 kuadrat kita kurangkan sama tadi sisi tingginya 15 kuadrat. Kita cek dulu 17 kuadrat itu berapa ya? 17 kali 17 akar 289. Harus hafal ya. Dikurangin sama 15 kuadrat itu 225. Berarti 289 kurangi 225. 9 kurangi 5 4, 8 kurangi 2 itu 6, 2 kurangi 2 habis. Akar 64 itu berapa? Akar 64 itu 8. Jadi CD nya 8. Yang ditanya panjang AC ditambah CD, 15 tambah 8 itu 23. Yang B. Yang nomor 8 kita cek dulu. Ada soal cerita, berarti langsung ke pernyataannya ya. Budi berhasil menggambar segitiga tumpul. Kita cek Budi. Budi itu sisinya 8, 15, 16. Cara ngeceknya, ingat-ingat rumus yang kakak tulis ini. Kalau C-nya itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti kan dia siku-siku. Kalau kurang dari, itu namanya sudut segitiga lancip. Kalau lebih, itu namanya segitiga tumpul. Kita cek dulu. C-nya itu yang mana? C-nya itu sisi terpanjang, 16. Berarti 16 kuadrat itu titik-titik dulu ya karena nggak tahu. 8 kuadrat sama 15 boleh dibolak-balik. 16 kali 16 itu 256. Kita cek dulu. 16 kali 16 256. 8 kuadrat itu 64. 15 itu 225. Harus hafal ya. 256. 64 tambah 25. 4 tambah 5 9. 2 tambah 6 8. Ini 2. Nah, sama apa bukan? Bukan. Kurang apa lebih? Yang mana yang dimakan? Yang dimakan yang gede. Yang gede yang di sebelah kanan. Berarti kalau kurang, dia namanya itu segitiga lancip. Oke, berarti Budi berhasil menggambar segitiga tumpul. Jawabannya salah. Terdapat satu segitiga siku-siku yang berhasil dibuat. Yuk kita cek satu-satu. Berarti ya, kalau si Ali kan C-nya itu sisi terpanjangnya 3. Berarti 3 kuadrat titik-titik 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat itu 4. 9 titik-titik sama 1 tambah 4 itu 5. Mana yang dimakan? Sebelah kanan ya. Berarti si Ali bisa membuat segitiga tumpul karena lebih besar. Terus yang ketiga Citra. Mana sisi terpanjangnya? Sisi terpanjangnya itu 10 akar 2. Oke, kita cek dulu. 10 akar 2 kuadrat titik-titik 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. 10 pangkat 2 itu 100 dikali 2 titik-titik 100 tambah 100. 100 kali 2 200 titik-titik 100 tambah 100 200. Oh, ternyata sama. Kelebihan 0. Sama. Kalau sama itu namanya siku-siku. Berarti Citra berhasil menggambar segitiga siku-siku. Tapi kalau si Dewi berhasil nggak ya? Kita cek dulu. Sisi terpanjangnya yang mana? Sisi terpanjangnya yang 40. Berarti kita cek 40 kuadrat itu titik-titik
12 kuadrat tambah 35 kuadrat. 40 kuadrat itu 1600, 12 kuadrat itu 144, 35 kuadrat kita cek dulu. 35 kali 35. 1225. Kita jumlahkan dulu dengan 144 tadi. 1225 tambah 144 ketemu 1369. Ini 1600. Mana yang dimakan? Yang dimakan sebelah kanan yang gede. Berarti kalau lebih besar namanya tumpul. Berarti cuma ada satu siku-siku ya, yaitu Citra. Betul. Dewi berhasil membuat tumpul. Dewi itu tadi yang bawah. Betul, Dewi berhasil membuat lancip. Salah, jawabannya harusnya tumpul. Terdapat satu orang yang tidak berhasil membuat segitiga. Oh, salah ya, karena sisinya udah ada 3, pasti kebentuk segitiga. Nomor 9, diketahui sebuah perahu dari pelabuhan A menuju pelabuhan B ke arah barat. Oke, kita gambar dulu mata angin supaya pada ingat. Hafalkan minimal arah 4 mata angin ini. Sebenarnya kan ada lebih ya, arah mata angin ya, yang kecil. Set. Ini juga ada lagunya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Timur laut TL ya. Jadi yang harus dihafal itu sebenarnya 4 ini yang sering keluar. Arah 4 mata angin yang pokok, tapi sisanya kalau dihafal juga lebih bagus banget karena jarang ditulis ya. Berarti dari A ke B ke barat itu berarti ke kiri. Kakak nggak lurus, kakak pakai bantuan penggaris ya. Oke, ke kiri. Oke, ke kiri sejauh 16 mil. 16 mil. Oke, kita kasih panah jangan lupa. Terus kemudian belok ke arah utara. Oh, ternyata naik. Naiknya sejauh berapa? Kita geser dulu penggarisnya. 12 mil. Kira-kira dikira-kira aja ya 12 milnya ya. Ya, seginilah ya. Utara kan naik, jadi ke atas itu 12 mil. Terus setelah selesai melakukan kegiatan di kapal C, terus kembali berlayar ke arah timur. Timur itu ke kanan, berarti dia ke kanan lagi. Dari sini ke kanan, maaf nabrak dikit ya. Sejauh berapa itu? 51, berarti lebih ya dari 16 mil, kira-kira jauh seginilah. Nih, 51 mil. Besok kalau ujian nggak usah digambar. 51 pakai penggaris sampai 50 cm kepanjangan. Rata-ratanya keburu habis ya. Menuju pelabuhan D sebagai tujuan akhir. Oke, berarti ini dari A ke B, B ke C, C ke D. Yang ditanyakan jarak yang terdekat dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Berarti pelabuhan A ke pelabuhan C. Kita tarik garis dulu. Kita pakai segitiga siku-siku. Jadi AC itu sisi terpanjang, AC itu sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ketemunya kita hitung pakai mencari AC, berarti tadi BC kuadrat, BC-nya itu akar dari BC 12 kuadrat ditambah AB-nya 16 kuadrat. Akar dari 144 tambah 16 kuadrat 256. Jadi dijumlah akar 400. Akar 400 itu 20 mil. Berarti jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C betul 20 mil. Yang kedua, pelabuhan B ke pelabuhan D. Oke, berarti kita tarik garis lagi. Dari pelabuhan B ke D. Kalau terdekat tuh berarti kita tarik garis lurus dari kedua titik tersebut. Oke. Kebentuk segitiga siku-siku juga. Digambar lagi ya di sini ya. Ini B, ini C, ini D, ini B. Yang dicari kan B ke D.
BC-nya itu udah diketahui tadi 12. CD-nya diketahui 51. Berarti kalau mau nyari BD itu kan di depannya siku-siku. Berarti dia sisi miring, dia sisi terpanjang. Berarti nyarinya ditambah. Akar 12 kuadrat ditambah 51 kuadrat. 12 kuadrat itu 144 ditambah 51 kuadrat itu 2601. Kita jumlahin, ketemu hasilnya 2601 tambah 144, 2745. Kita kasih garis tengah. Angka berapa yang hasilnya itu kurang dari 27? Kalau dikuadratin jawabannya kan 5. Belakangnya yang belakangnya 5 cuman 5. Berarti jawabannya akar 2745 itu. Oke, ternyata akar 2745 itu enggak ada angkanya. Jadi kalau nggak ada angkanya, jarak terdekat dari pelabuhan B ke D itu 64, jawabannya salah ya. Harusnya mendekati tadi kurang lebih 55. Berarti jawabannya salah. Yang ketiga, jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan D. Kita cari dulu. Pelabuhan A ke pelabuhan D, kita tarik garis. A ke D itu ke sini. Kebentuk trapesium ya berarti ya. Kita buat dulu lagi gambarnya biar nggak tumpuk-tumpuk. Di sini C, ini D, ini 51. Di sini 12, ini 16. Yang ditarik dari C ke D. Nih, kalau kayak gini kita manfaatin juga segitiga siku-siku. Kita tarik garis dari garis di sini awal ke atas. Jadi kebentuk segitiga siku-siku. Nanti yang dicari jarak dari C ke D, dari A ke D, A ke D. A ke D-nya berapa? Kita cari dulu. Alasnya itu kan sejajar dengan sisi yang sebelah kiri, berarti di sini 12. Sekarang yang atasnya itu bukan 51 karena 51 itu dari pojok ke pojok ya. Jadi cara nyarinya yang alasnya ini 51 dikurangi di sini tadi 6. 51 kurangi 16 itu berapa? Kita hitung dulu. 51 kurangi 16 itu 35. Berarti dari A ke D, karena dia sisi miring berarti ditambah juga ya. Akar dari 12 kuadrat ditambah sama 35 kuadrat. 12 kuadrat itu tadi 144 ditambah 35 kuadrat itu 1225. Kita jumlahkan 1225 sama 144. Ketemu akar 1369. Kita garis 2. Berapa yang kuadrat hasilnya kurang dari 13? Jawabannya 3 kuadrat kan 9 kurang. Kalau 4 kuadrat kan 16 kelebihan, nggak boleh, jadi 3. Berarti belakangnya kalau 9 itu ada 2. Bisa 3 kali 3 atau 7 kali 7. 7 kali 7 kan 49 ya. Kita cek dulu. 33 kali 33 itu jawabannya 1089. Salah. Berarti jawabannya 37. Oke, benar. Berarti jawabannya yang D betul. Sebuah akuarium berbentuk balok. Baloknya memiliki panjang 120, lebar 90, dan tinggi 80. Cara nyari panjang diagonal ruang. Diagonal ruang di balok itu ada rumusnya. Akar P kuadrat ditambah L kuadrat tambah tinggi kuadrat. Jadi jawabannya akar 120 kuadrat tambah 90 kuadrat tambah 80 kuadrat. 120 kuadrat itu 12 kuadrat kan 144. Nolnya 2 berarti ya. 9 kuadrat 81, nolnya 2 juga. 80 kuadrat itu 8 kuadrat 64, 0, 0. Kita jumlahkan.
Yuk kita hitung dulu ya. Ada 14.400 ditambah sama 8.100 ditambah 6.400. Itu jawabannya akar 28.900. Akar 28.900 itu caranya kita tarik garis 2 ya, sama ya. Tarik garis 2 di depan. Ini kan berarti ada nolnya, ada 2, bisa dikeluarin nih. Tadi kelupaan ada 02, nolnya keluar 1, jadi hasilnya nanti belakangnya 0. Akar 289 itu 17. Jadi jawabannya yang D.